Ya, pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nurdiana Nurman dan Ustazah Herni Amran dalam kajian fikih wanita yang bertemakan kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Nah, apakah penyebab dari tertundanya kewajiban kita, padahal kita sudah tahu dengan keterbatasan waktu? Mari kita simak paparan yang berikut ini. Ya, kita tahu sebagian manusia banyak yang tahu tentang kewajiban-kewajibannya. Misalnya sebagai seorang anak, dia tahu kewajibannya harus menghormati orang tua, termasuk juga murid menghormati guru. Hamba Allah juga mengikuti semua apa yang telah diperintahkan Allah, tahu semuanya, secara teori tahu. Tapi kenyataannya, terkadang dalam kehidupan ini, itu apa yang telah kita ketahui, itu banyak yang belum mampu untuk melaksanakannya. Baik itu kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban kita terhadap Allah, atau kewajiban kita terhadap sesama. Itu bisa jadi sudah tahu, tapi ketika implementasinya itu menjadi terhambat, menjadi tidak berjalan dengan lancar. Kalaupun berjalan dengan lancar, bisa jadi ada semacam beban-beban yang dilakukan dengan ketidakikhlasan. Nah, oleh karena itu, apa penyebab? Ketika kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, kemudian kita lalaikan. Ini bisa jadi pertama adalah karena angan-angan kosong ya. Jadi kalau dalam surat Al-Hadid ayat 14, wa gharatkumul amani, dan kalian ditipu oleh angan-angan kosong. Jadi artinya angan-angan kosong itu bisa jadi kalau seorang anak tidak menunaikan kewajiban kepada orang tua, ntar juga nggak marah nih orang tua. Artinya angan-angan kosong, atau seorang makhluk terhadap Khalik penciptanya, ntar juga bisa, udah ntar dikerjain. Artinya semua kewajiban-kewajibannya jadi terbengkalai karena angan-angan kosong. Ya entar. Artinya masih ada waktu, masih ada ini ya. Itu angan-angan kosong, apa istilahnya, masih banyak waktu, nanti masih ada entar. Jadi ditunda-tunda. Entar. Padahal kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Nah, jadi ini kewajiban-kewajiban yang banyak yang belum tertunaikan sementara waktu terbatas, itu kebanyakan tidak dilakukan oleh manusia. Bisa jadi karena kelalaiannya. Ini disebabkan karena angan-angan tadi ya, karena penundaan tadi, karena masih banyak waktu yang lain, masih. Dan ternyata betul Mbak Nana ya, mungkin kita semua sudah mengalaminya. Ketika suatu pekerjaan kemudian kita tunda untuk mengerjakannya, itu nanti masih ada waktu, justru pada saat kita akan kerja banyak halangannya, sehingga pekerjaan itu tidak terselesaikan dengan baik. Ini kalau dalam keseharian. Bagaimana kalau kita kalau ini menyangkut kewajiban kita kepada Allah, ya. Contoh misalnya begini, ini masalah haji ya, ketika ditunda-tunda keberangkatannya, masih adalah nanti ini masih muda, belum sempat. Siapa yang bisa jamin ketika orang yang menunda itu akhirnya Allah cabut nyawanya, meninggallah dia dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk berangkat haji, tapi dia tunda. Bagaimana kewajibannya kepada Allah? Ya, atau sholat misalnya, antar ajalah sholatnya nanti kalau udah berangkat, udah pulang dari haji, nanti ajalah gitu ya. Siapa yang bisa jamin ketika dia pulang dari haji dia masih hidup? Jadi ini sangat dahsyat ya, akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang sebenarnya dia mampu laksanakan pada saat ini, kemudian dia tunda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita tidak ada yang bisa menjamin usia kita. Nah, oleh karena itu, salah satu penyebab lalainya ini adalah karena angan-angan tadi ya. Seakan-akan kita bisa menguasai hidup, kita tahu kapan kita akan meninggal, kita bisa menentukan semuanya. Ini bisa jadi itu penyebabnya itu. Di antara yang lain penyebabnya adalah karena hawa nafsu, karena godaan-godaan hidup di dunia. Terjadinya penundaan kewajiban. Contoh misalnya bagi seorang muslimah, dia tahu menutup aurat itu adalah wajib. Dia tahu dalilnya, dia paham. Tapi masih ada muslimah, wanita, umat Islam yang belum mau menutup auratnya. Nunggu hatinya baik. Alasannya macam-macam. Dia tahu dalilnya. Nanti ajalah, nanti gimana, nanti ini, nanti itu. Ini hawa nafsu sebenarnya. Pada dasarnya di lubuk hati yang paling dalam bisa jadi ya, itu hawa nafsunya tidak ingin rambutnya yang indah ini ditutupi. Nanti orang nggak tahu dia cantik, rambutnya bagus. Nah, ini hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang membuat manusia itu menjadi lalai. Hawa nafsu.
Atau misalnya datang waktu sholat, kita harus segera berangkat kan untuk sholat. Laki-laki wajib ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Dia tahu ke masjid itu memang harus bagi laki-laki. Nah tentu saja ini penyebabnya adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena lagi asik main game, karena lagi asik ini, lagi asik itu. Jadi hawa nafsunya yang membuat dia tertunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah bisa juga memang godaan syaitan ya, bisikan-bisikan syaitan. Ini memang kalau syaitan, kita bicara syaitan itu memang innahu lakum adu. Bagimu tuh mereka tuh adalah musuh. Jadi musuh kita jadikan musuh. Makanya kalau yang kayak gitu langsung ta'awuz aja, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah bisa jadi penyebab seseorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sedangkan waktu yang tersedia ini terbatas, itu penyebabnya bisa jadi diantaranya karena tadi angan-angan kosong, bisa jadi karena hawa nafsu, bisa jadi karena godaan syaitan dan lain-lainnya. Itu diantaranya. Nah, jadi inilah hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari petunjuk dan hidayah Allah, menunda-nunda waktu. Kalau masih hidup, kalau udah meninggal gimana? Ya, ketika seseorang berniat saja dia untuk berbuat jahat ya, itu ketika ya mudah-mudahan tidak terlaksanakan ya. Kalau sampai terlaksanakan itu dihitung suatu kejahatan ya. Ada orang yang sebenarnya dia harus berbuat baik kepada saudaranya, tapi dia tunda. Nah ini penundaan-penundaan ini yang akan membawa dampak yang tidak baik ya. Begitu Mbak Nana. Baik Bunda, menarik sekali ya ketika kita mengharapkan sesuatu hak kita, tetapi kita menunda kewajiban yang seharusnya kita berikan dulu, terutama kepada Allah ya Bun ya. Dalam hal ini korelasinya mengenai rezeki nih Bun. Hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah adalah misalnya menunggu waktu salat sebagai kebutuhan kita. Dan waktu salat itu adalah dalam garis besar tidak boleh ditinggalkan ya Bun ya, dalam hal ini wajib. Tapi ketika waktu sudah masuk, kita masih mengerjakan yang lain. Nah, bagaimana Bunda mengatasi agar kita tidak melalaikan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, sehingga kita sadar bahwa ketika kita mengejar kewajiban kita, menunggu kewajiban kita, hak yang akan kita peroleh itu akan menghampiri tanpa diminta, seperti itu Bun. Ya, ini termasuk angan-angan kosong ya Mbak Nana ya. Jadi ketika seseorang berpikir ketika pekerjaannya belum tuntas, padahal dia kewajiban kepada Allah lebih utama. Ketika dia utamakan tugasnya sebagai tugasnya secara manusiawi ya, itu dia utamakan, sementara dia lalaikan apa yang telah Allah wajibkan, itu akan lalai terus, akan tertunda terus pekerjaannya sebagai tugasnya sebagai seorang manusia ya, kerjaan-kerjaan yang ada. Tapi ketika dia utamakan kewajibannya kepada Allah, ketika dia laksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan dia prioritaskan, itu dengan sendirinya Allah akan bantu apa yang telah menjadi permasalahannya di pekerjaannya. Jadi ini banyak sekali hal-hal yang contoh gini aja, tidak hanya sholat ya Mbak ya, baca Quran aja misalnya. Kadang-kadang kepikiran baca Quran padahal banyak kerjaan ini belum terselesaikan, ini akhirnya ditunda tidak baca Quran. Padahal ketika kita jadikan Al-Quran adalah hal yang utama, jadi kita isi hari kita dengan membaca Al-Quran, itu subhanallah akan Allah mudahkan hari-hari kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai manusia, baik ibu rumah tangga atau siapapun dia. Tapi ketika kita prioritaskan pekerjaan kita sebagai manusia dan kita kesampingkan kewajiban kita kepada Allah, Allah akan buat sukar itu. Maka oleh karena itu kita yakinkan ya, ini penting juga memahami keutamaan kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang dicintainya, ingin dekat dengan Allah, tidak hanya amal-amaliyah yang wajib saja kita laksanakan, tapi yang sunnah pun kita utamakan. Tadi hadis qudsi sudah jelas ya, ketika kita sudah melaksanakan amalan-amalan nawafil, maka Allah akan bersama kita untuk menuntaskan, memudahkan pekerjaan kita di dunia. Itulah yang namanya keberkahan waktu. Ketika kita isi hari-hari kita, waktu kita yang hanya terbatas, dengan semua kewajiban-kewajiban dengan skala prioritasnya, disitulah terasa keberkahan waktu. Makanya kita banyak menemukan Mbak Nana ya, orang yang usianya muda, tapi subhanallah pekerjaannya mungkin tidak difikirkan oleh orang-orang yang apa bisa ya, tidak seperti seusianya. Ada orang yang usianya muda, tapi pekerjaannya amalnya tuh luar biasa. Ada orang yang usianya udah tua, tapi
amalnya atau mungkin buah karyanya tidak dapat dinikmati. Ini masalah keberkahan waktu. Masya Allah. Maka oleh karena itu sudah menjadi janji Allah, ketika kita utamakan Allah, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan buat semuanya jadi berkah dan mudah bagi kita. Semuanya mudah kita laksanakan. Tapi ketika kita pikirkan dan utamakan adalah makhluk, maka Allah pun tidak akan memprioritaskan kita. Maka majulah bersama Allah, Allah akan bantu semua urusan kita, insya Allah. Mungkin ada korelasinya ya Bun ya, seperti ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, termasuk memenuhi hak-hak kita sebagai hambanya tanpa diminta ya Bun ya. Masya Allah. Saya ingin membuat perumpamaan yang sederhana sekali. Misalnya gini, ini udah berapa kali saya buatkan perumpamaan, tapi supaya lebih mudah dipahami ya. Seorang ibu punya anak 3. Anak pertama, ini anak yang setiap kali dipanggil oleh ibunya, itu selalu menyahut. Dipanggil nak, langsung menghadap ya, siap. Bahkan bisa jadi ketika ibunya belum memanggil, dia sudah ada di sampingnya. Karena dia tahu, ini ibunya pasti sebentar lagi butuh dia. Nah, dia akan bersiap-siap. Dia selalu bersama ibunya ketika ibunya itu akan membutuhkannya atau memanggilnya. Ini anak pertama ya. Anak kedua, anak yang ketika dipanggil ibunya menyahut ya, menjawab, tapi dia tidak menghampiri. Ya, tapi dia tidak datang. Ya, dia tidak Nanti datang. dulu. Dia tahu dia iya, tapi dia tidak menghampiri. Dia tahu itu dipanggil orang tuanya, tapi dia tidak tetap di tempatnya. Dan yang anak ketiga, ketika dipanggil ibunya, si anak tidak menyahut, tapi dengan waktu yang bersamaan datang panggilan ibu tetangga, dia justru datang kepada panggilan ibu tetangga tersebut. Artinya pada saat bersamaan panggilan antara ibu dan orang lain, dia utamakan orang lain. Nah, umpamanya seperti itulah ya seorang hamba. Ada 3 kriteria hamba seperti ini. Nah, hamba mana yang mendapatkan cinta, kasih sayang, perhatian dari orang tua, yang dia tidak minta orang tuanya udah tahu. Itu tentu anak yang pertama. Nah, ini otomatis jadi ketika anak yang pertama lebih mementingkan dan mengutamakan panggilan orang tuanya, walaupun dia sedang mengerjakan PR misalnya ya, ketika orang tuanya tahu ini dia langsung bersegera, itu Allah buat mudah semuanya itu. Itulah keberkahannya. Jadi kita yakin dan kita beriman kepada Allah ya, bahwa Allah akan memudahkan semua urusan kita ketika kita sudah menunaikan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Subhanallah, indah sekali ya ketika kewajiban itu bisa kita alihkan menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi beban metode dari sebuah kewajiban tersebut, tapi kita menunggunya karena kecintaan kita kepada kebutuhan kita tersebut. Kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun ruang untuk memberikan komentar di acara ini. Baik, kami tunggu di 08111 999 720 atau di 021 845 1512. Kita beralih ke Mbak Liza Embildan ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Herlini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang atasan atau bos yang menunda-nunda kewajibannya dalam membayar gaji karyawannya dan bahkan memotong hak karyawannya. Sementara dalam pekerjaan karyawannya itu bahkan dikejar-kejar untuk segera dalam bekerja, bahkan melebihi jam kerja. Mohon pencerahan dan jazakumullah khairan. Ini Mbak Liza ya. Ya Mbak Liza, memang kalau bosnya itu adalah manusia, itu berbeda sangat ya dengan Allah pencipta kita semua ya. Kalau Allah tentu maha adil, kita mengerjakan semua perintah dengan tidak hanya kewajiban tapi yang sunnah kita laksanakan, pasti Allah akan memudahkan hidup kita dengan keberkahan-keberkahan yang ada ya. Beda dengan manusia. Ini sisi manusia yang menjadi atasan, dia hanya ingin menuntut haknya ya. Dia ingin haknya terpenuhi sebagai seorang atasan dengan membebankan perintah-perintah yang berat kepada bawahannya. Sementara hak untuk bawahannya tidak terpenuhi. Ini tentu bentuk ketidakadilan ya. Terus bagaimana? Nah, oleh karena itu jangankan terhadap siapapun ya, orang tua atau apa ya, ada dan itulah ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq ya, artinya tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada khaliq, itu kepada Allah ya, tapi kepada sama manusia. Coba mari kita kalau merasa ini adalah suatu sikap yang zolim, kenapa tidak diajak bermusyawarah, diajak artinya sebagai bawahan dengan cara yang baik, santun, kemudian
bertanya gitu ya kepada atasan dengan sikap yang baik. Ya, artinya jangan sampai perbuatan ini tidak disadari oleh pihak atasan. Karena banyak orang yang tidak menyadari kesalahan-kesalahannya ketika tidak ada yang berani menegurnya. Jadi artinya coba disampaikan apa yang telah menjadi kendala pada Mbak Liza ya. Artinya hak harus seimbang dengan kewajiban ya. Kewajiban itu tentu sesuai dengan hak yang didapat. Ini barangkali perlu ada musyawarah yang ada. Jadi setiap apapun memang jalan keluarnya musyawarah. Komunikasi ya. Komunikasi. Wa amruhum syura bainahum. Ya terhadap siapapun, bahkan terhadap orang tua dan anak juga begitu. Mungkin anak merasa perlakuan orang tuanya tidak adil terhadap antara mereka anak-anak ya. Kok yang ini desain ini perlu diungkapkan, diselesaikan secara bersama-sama. Ya barangkali kalau hitam putih itu ya, kalau hitam putih nih ya, kalau seorang bawahan tidak nyaman dengan atasannya, ya mungkin bisa nyari atasan yang lain ya. Atau mungkin atasan nggak nyaman dengan bawahan, dia akan memecat bawahannya, tapi kan tidak itu solusinya. Ya, jadi di sini tentu dari awal sudah harus ada kesepakatan bersama. Apa kewajiban karyawan, apa hak atasan ya. Jadi hak dan kewajiban memang sudah dibahas dari awal supaya tidak muncul lagi kezoliman. Jadi perlu dibicarakan. Apalagi kalau langsung minta ke atasan yang memberi rezeki pada atasan tersebut ya Allah ya Ustaz. Ya, itu luar biasa ya. Mengadu pada Allah langsung. Ya, itu memang keharusan kita juga ya memohon kepada Allah. Bahkan setiap apapun dalam kehidupan ini memang is'alullah, minta kepada Allah apapun. Tidak, karena memang manusia itu tidak memberikan rezeki, hanya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Maka dalam hal ini untuk Allah pencipta kita, memang kita harus banyak minta, walaupun karena sendal yang terputus. Rasulullah mengatakan mintalah kepada Allah walaupun sendal terputus. Maksudnya apa? Maksudnya gini, minta kemudahan, minta dicarikan jalan keluar walaupun hanya sendal putus. Coba kalau sendal putus di padang pasir gimana nyarinya ya, atau di tengah jalan enggak. Jadi artinya sekecil apapun permasalahan kita dalam kehidupan ini, karena kita adalah hamba Allah, maka menjadi kewajiban kita untuk minta kepada Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah Maha tahu, dan tentu saja Allah akan berikan menjawab semua apa yang kita minta, insya Allah. Bisa jadi ini jalan bahwa Allah sudah menyediakan tempat kerja yang baru yang gajinya lebih besar ya Ustaz. Ya, minta jalan keluar yang terbaik lah, insya Allah. Allah mudahkan itu, insya Allah. Baik Liza, semoga terjawab ya. Baik, kita masuk ke WhatsApp selanjutnya nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Yasir mau bertanya, bagaimana Ustazah meluangkan waktu sampai bisa menjadi ustazah seperti ini, antara kewajiban dan menjalani kewajiban dan memanfaatkan waktu yang tadi Ustazah. Barangkali bisa di copy paste oleh anak-anak saya untuk menjadi ustazah begitu ya, Umi Yasir, Masya Allah. Umi Yasir, kalau ustazah itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah doa sebelum segala sesuatu. Kita tuh dai. Ya, ini memang bagian dari takdir Allah ya, karena tidak ada yang menjadi kan ada orang mengatakan kebetulan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah menjadi takdir Allah. Jadi menjadi ustazah ini sebenarnya bukan ustazah, sama-sama mengingatkan kok Umi Yasir ya. Ini adalah kewajiban yang Allah telah tentukan, yang dari awal memang tentu saja tidak saya pikirkan dan tidak saya gambarkan akan menjadi seperti ini. Artinya saya menjalankan hari-hari ya dengan menuntut ilmu, kemudian mohon kepada Allah agar mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, artinya kita dipandu oleh Rasulullah SAW. Kan setiap subuh kita kan diajarkan ya doa ya. Mintalah selain doa-doa ma'thurat, ada doa yang diajarkan Rasulullah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Itu aja minta doa, Rabbi zidni ilman, minta doa agar diberikan ilmu, kemudian banyak ya berinteraksi dengan orang-orang baik, cari orang-orang baik Bu ya, Umi Yasir ya. Kalau kita bersama dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan terbentuk, terarah. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang dapat melalaikan kita terhadap kehidupan kita akan jadi lalai. Kan seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia bergaul. Kita lah memilih. Inilah pilihan.
kita banyak teman-teman. Mungkin Umi Yasir ada dengan anak-anaknya, pilih teman yang mana, yang teman yang dapat membawa kebaikan kepada kita. Nah, dengan teman yang bisa membawa kebaikan kepada kita, inilah kita bisa terarah. Maka ini penting memang lingkungan. Jadi ini kalau masalah membagi waktu, alhamdulillah kita memang harus bersyukur kepada Allah ya, bahwa orang tua perhatian, mendukung anak-anaknya untuk kebaikan. Kemudian untuk memilih jodoh juga begitu ya. Memilih jodoh yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ya. Artinya kita tidak pacaran lah ya sebelum menikah. Pacaran yang dimulai setelah menikah ya. Kemudian tentu saja kesamaan visi dan misi itu juga perlu didiskusikan dengan pasangan agar anak-anak juga bisa terarahkan. Nah, itu barangkali ya. Jadi mudah-mudahan berharap keberkahan hari-hari dan waktu, dan insya Allah Umi Yasir juga begitu, karena dari namanya luar biasa, Umi Yasir, ibunya kemudahan. Yasir itu kan mudah, dan itu juga sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semua insya Allah. Amin, Allahumma amin. Begitu ya Umi Yasir, semoga anak-anak Bunda juga dimudahkan Allah untuk menjadi tentaranya Allah, seperti salah satunya Ustazah Herlina Amran yang kita cintai bersama. Masya Allah. Ustazah, kembali ke kewajiban tadi ya, mengenai kewajiban salah satu dari tugas pokok sebagai qawam itu kan menafkahi ya Ustazah ya. Nah, bagaimana sih kewajiban menafkahi ini dalam pandangan Islam untuk istri? Apakah dalam sebuah rumah tangga itu semuanya dikendalikan, atau ada khusus untuk istri, belanja istri khusus, atau untuk rumah tangga khusus, atau untuk adik-adiknya khusus? Bagaimana itu pengaturannya, Ustazah? Ya. Mengenai nafkah yang sudah menjadi kewajiban bagi para suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, tentu saja yang pertama adalah nafkah itu disesuaikan dengan penghasilan suami. Karena tidak mungkin seorang suami itu menafkahi keluarganya yang di luar kemampuannya. Jadi dia akan menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, termasuk di sini memanage nafkah tersebut. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi. Jangan sampai ada di antara keluarganya yang merasa kurang, sementara dia berlebih kepada keluarganya ya, keluarga orang tuanya atau keluarga besarnya. Dan disinilah pentingnya musyawarah. Karena dalam hal ini luar biasa ya, wa amruhum syura bainahum. Artinya jangan sampai dalam masalah pemenuhan hak dan kewajiban timbul ketidakikhlasan. Jangan sampai seorang suami yang memiliki kewajiban menafkahi kesannya pelit di mata istri, atau sebaliknya si istri yang memang harus dinafkahi suami beranggapan boros. Nah, ini tidak akan ketemu ya. Oleh karena itu berapa pas dan bagaimananya memang perlu dikomunikasikan. Itu yang pertama. Keterbukaan ya. Keterbukaan, musyawarah, komunikasi itu penting. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya adalah mindset bagi orang atau mungkin suami atau siapapun yang akan menafkahkan hartanya. Jangan sampai perhitungan, dalam arti ketika dia menafkahkan itu di jalan Allah sesuai dengan kewajibannya, suami menafkahi itu jangan sampai perhitungan, hitung-hitungan. Allah saja memberi rezeki, tidak hitung-hitungan. Kita kalau berhitung-hitung, nanti Allah juga akan menghitung rezeki yang diberikan kepada kita. Karena termasuk kepada siapapun, karena di masyarakat itu banyak ditemukan, walaupun tidak mayoritas ya, banyak ditemukan ketika kepala keluarga itu hitung-hitungan menafkahi keluarganya, tapi kepada orang lain tidak hitung-hitungan. Dia bisa royal, bisa boros kepada teman-teman dan handai tolak, pokoknya teman-teman semua, tapi dengan keluarganya itu pelit dan perhitungan. Padahal kita tahu ya bahwa menafkahi keluarga itu sama pahalanya dengan menafkahi dengan jihad fisabilillah. Orang punya 3 dirham, satu untuk keluarga, satu fisabilillah, satu untuk infak, itu sama kedudukannya. Nah, yang ada kebanyakan hitung-hitungan. Termasuk juga dengan kerabat barangkali. Ada kerabat yang memang harus mendapatkan perhatian dan bantuan. Karena kondisinya mungkin tidak fakir atau fakir atau miskin ya, yang mungkin janda atau apalah kerabat. Tapi terkadang
dia punya kerabat, dia punya saudara yang sebenarnya luar biasa mampu, tapi dia berinfak, bersodako, atau mungkin melakukan hal-hal yang memboroskan hartanya untuk hal-hal yang di luar, yang untuk memuaskan hawa nafsunya, sementara kerabatnya itu butuh sekali untuk hal-hal yang sangat primer ya, untuk kebutuhan pendidikan dan seterusnya. Ada yang begitu. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi berharap, ini nasihat untuk saya dan kita semua, janganlah hitung-hitungan dalam menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung-hitungan, Allah juga akan berhitung kepada kita. Utamakan kepada yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahi keluarga kita, anak istri, kerabat-kerabat kita. Jangan sampai terjadi kezoliman, atau jangan sampai terjadi suatu hal yang ada mindset yang salah. Ini istri ini boros. Kalau kita punya keterbukaan, tentu kita akan berpikir, ya istri kalau dinafkahi untuk siapa sih kalau bukan untuk anak-anak. Kecuali kalau kita temukan di depan mata kita memang istri itu boros ya, menghambur-hamburkan uang, yaitu memang beda lagi ceritanya ya. Nah, oleh karena itu sebaik-baik jalan keluar bagi seorang suami yang menafkahi istrinya, punya kewajiban menafkahi istrinya, utarakanlah, sampaikanlah berapa kebutuhan istri, berapa kebutuhan anak-anak. Mudah-mudahan dengan harta yang ada ini berkah buat semua, sehingga menopang dan mendorong semua anggota keluarga untuk dapat dekat dengan Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kewajiban kepadanya. Masya Allah, menarik sekali kalau misalnya kita melihat dari kewajiban seorang istri ke, maksud saya suami kepada istrinya. Nah, ini kalau misalnya dibalik nih Ustazah, suaminya sudah menjalankan kewajibannya, tapi harusnya kan juga menafkahi ibunya ya, seorang suami itu kan pada keluarganya dan tidak akan putus ya itu. Nah, bagaimana dengan istri yang mengekang mengekang suami yang ingin memberi orang tuanya, itu gimana Ustazah? Ya, kalau ada seorang istri yang melarang ya, atau mencegah suaminya untuk menafkahi orang tuanya suami ya, ini istri yang tidak solihat. Sekarang kita bayangkan gini loh Mbak Nana, saya umpamakan ya, kita nih ya, kita punya anak, kita hamilnya 9 bulan, kita lahirkan dengan susah payah, kita sekolahkan, kita didik, kita asuh, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya anaknya misalnya laki-laki ya, kemudian kita kuliahkan, selesai kuliah sarjana, selesai sarjana bekerja, ketika dapat gaji itu dia menikah ya. Kita bisa bayangkan gaji pertamanya itu dia berikan kepada anak orang lain. Nah, sementara orang tuanya, kita sebagai orang tuanya yang mungkin suatu saat membutuhkan, itu betapa sedih hatinya ya. Anak yang dirawat dari kecil, sejak hamil, dibesarkan, kemudian dapat memberikan nafkah, dulu orang tua yang mencarikan nafkah, membesarkan, itu tidak diberikan. Ini luar biasa. Ini jangan sampai seorang istri itu menahan suaminya untuk membantu kedua orang tuanya. Kita juga nanti punya anak. Coba kalau kita punya anak laki-laki, perlakuannya seperti itu coba. Betapa sedihnya kan? Nah, oleh karena itu dalam Islam itu luar biasa. Bakti seorang anak laki-laki kepada orang tuanya itu tidak kenal waktu. Sampai kapanpun. Oleh karena itu tidak berhak seorang istri menahan suaminya untuk berinfak atau membantu menafkahi orang tuanya. Harus berempati ya Ustazahnya. Bagaimana kalau dia diperlakukan nantinya seperti itu ya Ustazah? Paling tidak kita ikhlaskanlah kalau suami membantu orang tuanya, kemudian kita tapi jangan sampai juga ya membantu orang tua tapi menyanyiakan anak dan istri. Ada juga yang begitu ya, itu tidak itu keliru ya. Harus balance. Ya, karena itu ada kewajiban, karena seorang laki-laki punya kewajiban terhadap orang tua dan terhadap keluarganya. Nah, ketika seorang istri mendapatkan suaminya membantu keluarganya, doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anakku pun seperti bapaknya. Yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya, begitu insya Allah dapat anak yang saleh insya Allah. Dan Masya Allah ya Ustazah, menafkahi orang tua itu malah membuka pintu-pintu rezeki yang lain ya Ustazah ya, semakin banyak. Oh iya, karena ini bentuk bakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis itu ada 3 orang yang terkurung dalam gua ya, itu 3-tiganya itu bertawasul dengan amalnya. Nah, di antaranya itu ada seorang laki-laki yang biasanya setiap hari dia memberikan susu kepada orang tuanya. Jadi suatu saat karena dia agak terlambat ya mendapatkan susu, orang tuanya udah terlelap. Itu dia tunggu orang tuanya itu dengan susu yang di tangannya, sementara ya ini dan kisah itu anaknya ingin minum susu itu. Ini bagaimana dia lebih mengutamakan orang tuanya. Nah, itu amal soleh itu terbukalah
pintu gua itu. Ini artinya seorang anak itu kalau berbakti kepada orang tuanya itu luar biasa keberkahan itu Allah berikan kepada keluarganya, hartanya semua ya. Harta melalui segelas susu, Masya Allah ya. Bahkan ada hadis ya, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Masya Allah. Jadi ada diriwayatkan ya, seorang anak ngadu kepada Rasulullah tentang orang tuanya. Orang tuanya suka ngambil hartanya, nggak bilang-bilang, kan suka gitu ya. Kita aja orang tua sekarang sungkan mengambil harta anak ya. Ini ngambil terus tidak bilang-bilang gitu ya. Marahlah anaknya ini. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Terus dipanggil lah orang itu di depan Rasulullah. Apa kata orang tua itu? Ya Rasulullah, aku muda, aku bekerja waktu aku muda itu untuk membiayai dia. Aku cari nafkah untuk membesarkan dia. Nah sekarang dia sudah besar, sudah bisa cari nafkah sendiri dan saya sudah tua. Salahkah saya ketika saya mengambil sedikit dari hartanya untuk menafkahi saya dan bibinya gitu ya, untuk keluarganya? Salahkah saya, dosakah saya? Rasulullah langsung mencengkram kerah anak muda itu dan mengatakan, anta wa malu kali abik, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi artinya seorang anak tidak berhak ya ketika ada ya, artinya ketika orang tuanya ngambil itu ya di depan anak, itu memang itu dibutuhkan orang tuanya, nggak boleh dicegah. Ini kadang-kadang bahkan harusnya sebelum diminta ya betul. Ustazah, disiapkan sebelum diminta, sebelum orang tua mengeluh ya harusnya kita siapkan. Ini kita sedih juga lebih, ya, Masya Allah. Orang tua yang terlantar ya Allah, orang tua terlantar dengan anaknya mampu ya Allah, kasihan amat. Dulu nggak inget dulu waktu nanti akan terjadi hukum ya. Makanya kalau engkau ingin berbakti kepada anakmu, berbakti kepadamu, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Maka kita sebagai istri nggak boleh melarang suami ya untuk berbakti ke orang tuanya. Terus pertanyaannya gini loh Mbak Nana, kalau begitu siapa ya yang berbakti kepada orang tua kita, perempuan? Ya memang ini pertanyaan yang menarik ya. Ketika seorang anak perempuan punya orang tua, siapa yang berbakti kepada orang tuanya? Karena anak perempuan ini berbakti kepada suaminya. Ya suaminya lah. Karena mertua ini posisinya sama kedudukannya dengan orang tuanya. Ketika suami membantu orang tuanya, maka dia juga punya kewajiban membantu orang tua istri, karena istrinya sudah berada di bawah perlindungan suaminya. Kecuali kalau istrinya bekerja ya, istrinya bekerja dia bisa bantu orang tuanya. Nah kalau istrinya tidak bekerja, siapa yang bantu? Nah demikianlah pandangan ajaran Islam ya Mbak Nana ya, luar biasa ya. Kewajiban kita itu banyak. Jadi seorang suami kewajibannya tidak hanya menafkahi keluarganya, anak istrinya, tapi juga kewajibannya menafkahi orang tuanya yang tidak mampu ya, atau orang tua istrinya yang tidak mampu. Jadi kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, Masya Allah, daripada waktu yang tersedia, kewajiban itu lebih banyak, Ustazah. Nah, tapi kita cenderung lalai ya, Ustazah. Bagaimana mengatasi kelalaian itu agar kita bangkit kembali, agar kita sadar bahwa harus melakukan percepatan. Apa kiat-kiatnya, Ustazah? Ya, yang pertama tentu saja kita dapat memahami ini ya, pentingnya waktu ya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah banyak bersumpah atas nama waktu, wal asr dan segala macam ya. Banyak ya, artinya ketika kita memahami keutamaan waktu, tentu kita tidak akan membiarkan waktu terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik, tidak yang sia-sia. Jadi ini artinya kalau kita pahami filosofi dari keutamaan waktu ya, dengan berbagai pembahasan tentang pentingnya waktu, kemudian juga dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa keislaman seseorang itu akan baik kalau dia meninggalkan hal yang sia-sia. Nah, artinya dari sini kita bisa memanage waktu kita, memanage pekerjaan kita. Maka seseorang yang sukses itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya walaupun sedetik. Karena masalah waktu ini kita bekerja-kejaran dengan maut barangkali ya. Makanya nih semua bisa kita lakukan dengan pertolongan Allah. Jadi sesuai dengan hadis ya Allah ya, Ustazah ya, bahwa ketika kita mengingat kematian kita akan semakin cerdas memanfaatkan waktu. Ustaz. Betul. Jadi artinya ketika kita zikrul maut, maka kita akan memanfaatkan walaupun sedetik waktu kita. Khawatir maut menjemput. Ya, jadi ini insya Allah sih sebenarnya orang yang beriman itu akan paham ya, akan tahu ya waktu. Karena kita akan ditanya juga nanti waktu untuk apa dia pergunakan masa mudanya sebelum masa tua ya. Jadi ini pentingnya waktu ya.
Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan doa kepadanya, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari waktu-waktu yang kosong dan luang. Ada telepon masuk, Bang Wandi? Baik, kita sambut dulu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak di mana? Dengan siapa? Romli di Cikarang. Bapak Robi? Romli Cikarang. Oh, Pak Romli di Cikarang. Baik, Pak Romli silakan dengan Ustazah. Ya, Ustazah, mohon maaf saya mau bertanya. Saya kan sekarang masih ada orang tua. Iya, gimana Jadi, Pak? ya, sekarang masih ada orang tua, masih lengkap orang tuanya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kebutuhan orang tua bisa dipenuhi. Sama Halo? Kita gitu maksudnya. Halo? Iya Pak, bisa agak besar suaranya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah kebutuhan orang tua sama anak-anaknya termasuk saya sendiri bisa dipenuhi gitu, Ustazah. Alhamdulillah, iya. Ya, cuma yang satu pertimbangan buat orang tua yang laki-laki, walaupun kita sudah memberikan uang bulanan, karena lain-lain sudah cukup, tapi tetap membutuhkan uang plus gitu. Halo? Halo, Iya, tetap membutuhkan apa Pak? membutuhkan uang yang lebih, Hmm. padahal kebutuhan semuanya sudah tercukupi. Hmm. Nah, jadi saya juga belum pasti itu uang lebihnya buat apa. Cuman kalau secara logika itu nggak mungkin uang sebesar itu diperlukan untuk seorang orang tua lah. Gitu. Hmm. Apakah kita harus tetap memenuhi kebutuhan mereka, padahal kebutuhan mereka sudah kami cukupi gitu. Oh, begitu. Ya. Ada lagi Pak Romli? Terus apakah ada kewajiban seorang anak untuk memenuhi kebutuhan si orang tua tersebut apabila orang tua itu memang mempunyai keluarga lain gitu. Memiliki keluarga lain. Iya. Ya gitu aja mungkin Ustazah. Iya, baik Pak, terima kasih Pak Romli. Iya, Pak Romli, ini ada dua pertanyaan ya Pak Romli. Yang pertama, apakah kita harus memenuhi keinginan orang tua kita yang sebenarnya dia nggak butuh barangkali ya? Sudah dia dipenuhi. Sudah terpenuhi. Jadi begini Pak Romli, kita sebagai anak ingin mendapatkan ridhonya orang tua, sehingga Allah pun ridho dengan kita. Selagi kita mampu, ada gitu ya. Ketika orang tua membutuhkan atau mungkin itu dia nggak butuh tapi kok dia minta lebih, selagi kita ada kenapa tidak? Kemudian kita berharap aja pada Allah, ya Allah berkahilah harta ini dan ridhoilah aku sebagai anak dari orang tuaku ya. Jadi artinya walaupun orang tua itu sebenarnya nggak butuhnya misalnya dia butuhnya 10 tapi dia minta 15 misalkan ya. Terus apakah harus kita penuhi 15 gitu? Itu semua tergantung kesanggupan kita. Kalau Pak Romli sanggup ya memberikan 15, tidak ada hak yang terkurangi ya dari keluarganya, berikan aja sesuai dengan keinginan orang tua dan berharapnya hanya kepada Allah. Semoga Allah ridho dengan hal yang seperti ini. Ya terserah tuh orang tua mau dikemanakan ya. Selagi kalau memang mampu Pak Romli kenapa tidak gitu ya. Artinya kita nggak usah hitung-hitungan dengan orang tua. Dulu kita juga orang tua nggak hitung-hitungan dengan kita ya. Ini bagian dari balas budi orang tua dan itu pun belum tentu terbalas. Artinya kalau orang tua meminta kita mampu ya kenapa tidak gitu ya. Itu yang pertama Pak Romli. Kemudian yang kedua, apakah kita juga kalau dia punya keluarga lain ya. Jadi gini. Keluarga lain mungkin istri sambung ya atau jadi begini, siapapun yang dinikahi oleh ayah kita atau ibu kita itu orang lain lah misalnya ya, itu adalah bagian dari orang tua kita juga. Jadi istri ibu tiri kita, istri dari ayah kita atau bapak tiri, suami dari ibu kita adalah orang tua kita Dan anak-anaknya juga. Nah, jadi semuanya anak-anak keluarga adalah keluarga kita. Jadi kita tidak menganggap mereka itu orang lain. Kita sudah disatukan dengan ikatan pernikahan orang tua kita dan kita punya kewajiban juga untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ketika ini kita jalankan dengan ikhlas karena Allah, insya Allah berkah semua hidup kita, harta kita berkah. Jangankan kepada keluarga
orang tua kita ya, keluarga orang tua kita, dengan orang lain yang tidak kita kenal saja kita bantu. Masya Allah, Sekarang Masya kita lihat ya, kita banyak menyumbang kepada saudara kita di Rohingya yang dalam keadaan tertindas di Palestina, dimanapun mereka berada yang kita nggak kenal, kita hanya diikat oleh ikatan keimanan saudara semuslim, itu kita bantu. Apalagi dengan ikatan-ikatan yang kuat, tali pernikahan antara orang tua kita dengan orang lain, itu udah satu ikatan itu. Masya Allah. Jadi ini kewajiban itu lebih kuat. Maka oleh karena itu kita nggak usah hitung-hitungan. Mereka itu adalah saudara kita juga, ibu kita juga, walaupun ibu tiri ya, karena dia adalah istri ayah. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua kita akan mencintai apapun yang dicintai orang tua kita. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ada keberkahan buat hidup kita. Insya Allah kita tidak hitung-hitungan. Semoga dengan itu Allah berkahi rezeki kita. Amin. Allah lipat gandakan semuanya insya Allah, sehingga kita Amin. bisa bantu semua insya Allah. Amin. Semoga ya Pak Romli terjawab ya, dan tetap semangat ya Pak Romli menginfakkan hartanya untuk orang tua dan kerabat. Baik, masih ada waktu Pak Andi? Sudah cukup? Satu pertanyaan lagi. Baik, ini kita ke Tri di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua saya kalau diberikan makanan itu selalu dibuang, tidak dimakan. Apakah perlu saya kirimin terus atau bagaimana? Ini mertua tidak disebutkan udah tua atau bukan ya? Iya betul. Jadi begini Ibu, kalau kita tahu mertua kita membuang makanan kita, itu kita cek dulu nih. Kenapa? Apakah makanan itu basi? Karena juga ada beberapa kasus terjadi ya, makanannya itu mungkin karena saking ini ya nggak tahu itu basi dibuang. Ya, kita cek dulu ya penyebab kenapa dibuang. Yang kedua, apakah karena ya kita nggak tahu ya penyebabnya, cuman begini, perlu dikomunikasikan. Artinya ketika kita berikan makanan itu sesuai nggak dengan keinginannya. Kita cek dulu, artinya jangan sampai kebutuhannya itu bukan makan sebenarnya, kebutuhannya yang lain kita kasih yang lain. Nah ini perlu dikomunikasi, kita lihat lah ya. Tentu anaknya lebih tahu ya, ini orang tua maunya apa ya gitu. Jadi sekarang begini aja deh. Kita kalau belum tahu kebutuhannya apa, mungkin kita beri makanannya yang mentah kali ya. Kalau yang dibuang tuh biasanya makanan apa nih? Makanan mungkin matang tidak ya. selera atau Tidak selera ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan lah. Artinya ketika kita, intinya gini, ketika kita punya niat baik dan kita anggap itu butuh dengan apa yang kita ingin berikan, itu terserah dia mau diapakan. Kalau perlu mungkin diarahkan ya. Diarahkan tapi tidak menggurui, karena orang tua atau mertua nggak mau digurui. Jadi kita arahkan, kalau memang rasanya tidak mau dimakan bisa dikasih tetangga gitu ya, diberikan solusinya. Kalau memang tidak ingin ya sampaikan atau bagaimana. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan sehingga tidak terjadi pemubaziran insya Allah. Ya demikianlah, kalau misalnya kita ingin berpanjang-panjang berlama-lama untuk bahasan ini tentu saja sangat menarik dan sangat ingin bertanya terus. Namun mohon maaf, keterbatasan waktulah yang membatasi perjumpaan kita hari ini. Kita membutuhkan resume sedikit Ustazah dari kajian ini. Ya, pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah, al-wajibat aktsar minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kewajiban yang dibebankan kepada kita itu tentu lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Pada saat kita menunda dari menyelesaikan suatu perkara, hakikatnya kita sedang menumpuk kewajiban. Hakikatnya kita semakin memperbanyak PR dan tugas kita. Semakin kita sering menunda, maka semakin banyak tumpukan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sehingga apabila kita menunda, berarti kita hidup dalam tumpukan-tumpukan kewajiban untuk diselesaikan dalam waktu yang lebih sedikit. Oleh karena itu, kita tunaikan semua kewajiban kita. Dan tidak kalah pentingnya, apabila ini adalah kewajiban terhadap pencipta kita, maka kita tidak anggap ini suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan yang menjadi kebutuhan jiwa kita, sehingga kita menjadi hamba yang disayangi Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menunaikan semua kewajiban kita kepada diri kita dan kepada sesama manusia. Semoga Allah melindungi kita, memberkahi kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam hamba-hamba Allah yang soleh di Jannatul Firdausil A'la, insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullaha wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira kepada Ustazah Herlini Amran atas ilmunya hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pendengar setia Radio Silaturahim juga Rasil TV dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk melalui telepon, juga WhatsApp, juga SMS. Mohon maaf sekali tidak bisa kami jawab satu persatu terkait dengan keterbatasan waktu. Terima kasih pada Ondi juga Khalid yang sudah menjadi mitra setia kami hari ini. Atas kerjasamanya, saya Nurdiana Nurman pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu setiap aku sujud, mengikuti kewajibanku, ku sucikan.